Masih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk melalui line interaktif kami di 0711 311 454. Masih dengan tema kami yaitu tentang Ramadan membentuk manusia takwa. Dan masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Profesor Dr. Haji Izomidin MA. Baik, kita bahas ini. Penting atau tidak Ustadz ketika kita mempelajari agama Islam ini secara mendasar untuk kehidupan kita sebagai umat muslim Ustadz? Iya, saya kira sangat penting kita untuk memahami ajaran Islam secara mendasar. Secara mendasar artinya apa? Kita sampai bisa mengetahui apa kebenaran mendasar dari suatu ibadah. Itu yang disebut dengan hakikat. Kemudian kita juga tahu apa sebenarnya titik pembinaan yang diperoleh dalam melakukan suatu ibadah. Itu namanya prinsip. Nah, kemudian kita juga harus menggali hikmah. Kemudian kita juga harus mengetahui tujuan. Nah, paling tidak 4 hal ini akan memperkaya kekayaan batin kita, ya, kekayaan batin kita di samping kekayaan pengetahuan kita, dan akan berimbas. Ibadah itu fungsional bagi diri kita untuk membina diri kita, ya, untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang bertakwa. Tapi kalau kita hanya bicara tentang hukumnya saja, wajib, sunat dan sebagainya, atau sekedar bicara tata cara, itu belum akan menjadikan ibadah itu fungsional. Nah, sebagai contoh umpamanya, kita berpuasa atau kita haji, ya kalau kita tidak pernah tahu apa hal yang mendasar terkait dengan haji, ya apa sih gunanya tawaf, apa gunanya wukuf di Arafah dan sebagainya. Kok jauh-jauh wukuf di Arafah, kenapa enggak wukuf di lapangan buka kita saja gitu. KI contohnya. Iya, di KI gitu kan. Iya. Jadi kalau tidak tahu apa yang harus diraih, ya percuma saja. Benar. Percuma saja gitu kan. Nah, ini akan kita tahu setelah kita gali melalui ilmu gitu kan. Nah, jadi sangat keliru kalau umpamanya ada sebuah pemahaman, oh itu enggak penting lah yang namanya hakikat, enggak penting lah yang namanya hikmah, enggak penting yang namanya tujuan. Itu akhirnya membuat ibadah kita tidak fungsional. Ya. Nah, jadi umpamanya seperti puasa ini saja, tujuannya sudah jelas bertakwa. Hikmahnya apa? Banyak sekali hikmahnya. Ya, umpamanya melatih kita berempati, gitu kan, melatih kita merasakan kesengsaraan orang lain, ya, melatih kita untuk jujur pada diri sendiri. Banyak sekali kesehatan, itu semua hikmah. Hikmah ini adalah mendorong juga munculnya hukum, walaupun tidak terlalu lengket seperti ilat kan begitu, tapi dia bagian dari memunculkan sebuah hukum. Nah, kemudian apa namanya tujuan, ya, jelas bertakwa, gitu kan, jelas bertakwa. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat, ya. Salat apa tadi umpamanya tujuannya fa'budni wa aqimish lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mampu mengingat Allah, maka kita akan terhindar dari melakukan fahsya dan mungkar. Maka dikatakan inna shalah gitu kan. Salat itu akan mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, kemudian kalau itu sudah berhasil, maka ala bidzikrillah tatma'innul qulub, maka orang itu akan tenang hatinya, ya. Nah, jadi di muka bumi ini kalau ditanya siapa yang bahagia, orang yang tidak pernah berurusan dengan hukum, kira-kira begitulah. Ya, jadi orang yang tidak pernah berurusan dengan fahsya dan mungkar, itulah yang hatinya tenang. Nah, itu diperoleh dari sholat, ya, supaya memperoleh ingat kepada Allah. Nah, kalau ini tidak dikaji, ya habis-habis kalau ditanya kenapa Anda sholat kewajiban titik. Tidak gitu, tahu kan? apa fungsinya dan lain sebagainya, Ustaz, ya? Nah, kalau saya analogikan pada mahasiswa, kalau mahasiswa memandang muat makalah yang sekedar kewajiban, dia asal buat saja. Ya penting selesai kewajiban gitu kan. Benar. Nah, dia tidak memperoleh apa-apa dari makalah yang dia buat. Tapi kalau ini merupakan bukan sekedar kewajiban, tapi adalah kebutuhan, nah, berarti ibadah adalah kebutuhan bagi kita. Kebutuhan apa? Untuk menjadikan diri kita ini fungsional sebagaimana maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya gitu kan. Jadi kalau kita ditanya kenapa Anda sholat, jawaban masih kewajiban, itu jawaban paling dasar gitu kan. Ya, belum jawaban fungsional. Ya, dijawablah itu adalah kebutuhan saya. Bukan Allah nggak butuh saya sholat atau tidak sholat gitu kan. Tapi kita yang butuh agar kita terhindar dari fahsya dan mungkar karena saya ingin hidup tenang. Nah, kira-kira begitu. Itu ada semua dalam Al-Qur'an. Nah, tapi itu harus digali melalui ilmu pengetahuan. Benar. Itulah kalau dalam mata kuliah namanya filsafat, filsafat hukum Islam gitu kan. Nah, tapi sayang, seiring dengan perkembangan peradaban Islam, itu sejak memasuki abad pertengahan,
filsafatnya dipinggirkan, ya. Filsafatnya dipinggirkan sehingga orang meninggalkan kajian-kajian nalar. Nah, yang akhirnya lari hanya sekedar kepada keimanan. Kalau keimanan masih mending, ada nalarnya yang payah pada akidah. Nah, akidah ini artinya apa? Mengimani sesuatu tanpa nalar. Nah, gitu kan. Nah, memang ada dalam hidup ini ada yang mesti akidah, yang tidak bisa tidak. Umpamanya kan adanya surga neraka yang nggak bisa kita kaji, ya pokoknya sudah kita akidah bahwa ada ya bisa nalar gitu kan. Mi'raj Nabi ya sudah, memang begitulah. Tapi banyak hal kehidupan ini yang memang harus kita nalar, itu nalar gitu kan. Nah, guna nalar apa? Untuk menambah keyakinan kita akan kebenaran ajaran Islam sendiri. Nah, jadi dalam Islam itu kan berbeda dengan di luar Islam. Kalau orang Islam itu selalu skeptis, selalu mempertanyakan, gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan filsafat, katakanlah gitu, menggunakan akal, itu kita berpangkal dari meyakini dahulu. Nah, kemudian kita gunakan akal kita yang kuat untuk menambah keyakinan kita, bukan untuk merubah. Nah, jadi kalau umpama dikatakan riba itu haram, nah, bukan menggunakan akal ingin menjadikan riba jadi halal, tidak begitu, gitu kan? Tapi dengan pengetahuan mendalam sampai kepada hikmah, sehingga kita menambah lebih yakin, oh benar, kenapa Allah mengharamkan riba. Sama juga haji, gitu kan? Kenapa Allah juga mensyariatkan haji, nah, gitu kan? Dengan tanda kutip nalarnya itu harus memperkuat yang tidak nalar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, artinya berpangkal dari meyakini dulu, meyakini kebenaran. Meyakini dulu. Ya, jadi haji itu benar. Benar. Sholat itu benar, nah, gitu kan, puasa itu benar, bukan berpangkal dari mempertanyakan. Nah, kan, kalau di luar Islam mempertanyakan, Ustaz. Nah, itu tidak boleh berpangkal benar, boleh. Akhirnya paham-paham yang terjadi untuk khususnya anak muda saat itu ini boleh bergeser tentang paham liberalisme dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya seperti apa orang tua harus memberikan asupan-asupan atau juga pemikiran kepada anak-anak, Ustaz? Nah, itulah yang tanggung jawab orang tua, memberikan arah ya dalam memahami Islam itu, sehingga dia punya pegangan, ya, sehingga dia punya pegangan. Tapi yang saya katakan tadi, apa yang bisa diberikan? Hal-hal mendasar saja yang bisa diberikan. Hal-hal yang mendasar yang bisa kita berikan. Nah, kalau hal-hal mendasar sudah tahu, misalnya begini, ajaran Islam itu rahmat, itu mendasar kan? Iya. Nah, jadi kalau kita nasihat kepada, kalau Anda percaya bahwa Islam itu rahmat, ya Anda jangan melakukan hal-hal yang bukan rahmat, kan kira-kira begitu. Nah, itu kan hal yang mendasar gitu kan. Ya, arti rahmat itu kan arti kasih sayang dan sebagainya. Nah, jangan sampai Anda melakukan suatu perbuatan justru tidak ada cerminan kasih sayang, paham bisa gitu. Jadi hal mendasar saja yang kita kasihkan kepada anak itu. Kadang kan memang Ustadz untuk saat-saat ini mungkin banyak sekali Ustadz yang menggunakan nalar ketimbang mungkin itu keyakinan. Jadi tidak didahulukan dengan keyakinan. Nah, itu nanti akan kita bahas Ustadz ya. Jadi untuk pemirsa dari rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Iya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cepat tepat tingkat SMA Sumatera Selatan. Jalani hari demi
gizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, masih dengan tema kami yaitu Ramadan membentuk manusia yang takwa, dan juga masih bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Izomidin MA. Dan juga kami juga mengundang untuk pemirsa yang di rumah tentunya untuk bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif kami di 0711 311 454 atau juga melalui WhatsApp kami di 0812 7340 0080 untuk membahas tema kami tersebut. Kita berbicara lagi tadi sempat terputus seperti itu tentang pemahaman-pemahaman liberalisme. Sebenarnya yang membedakan mungkin tentang pemahaman filsafat yang ada di Islam sama filsafat yang ada di Barat ini seperti apa, Ustaz? Iya. Kalau filsafat dalam Islam itu jelas tunduk kepada wahyu, tunduk pada Al-Quran. Artinya startnya itu harus meyakini kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, di mana posisi akal? Ya mendalami. Apa mendalami itu? Ya kira-kira apa kira-kira maksud Allah menyuruh saya sholat, gitu kan? Menyuruh kita puasa, apa tujuannya, apa hikmahnya, gitu kan? Nah ini digali melalui pemikiran mendalam, namanya filsafat. Apa ada gunanya? Ya banyak sekali gunanya, seperti yang saya katakan tadi, gitu kan? Kalau mau ajaran Islam itu fungsional bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas diri kita sampai kepada ketakwaan, ya mau tidak mau kita harus berangkat dari pemahaman yang berdasar, dan itu harus kita wujudkan untuk bisa meraihnya. Nah itu jadi berpikir dalam memahami Islam itu dalam rangka untuk mendalami, bukan untuk berubah hukum. Benar. Ya, mendalami apa rahasia-rahasia Allah. Dan juga bukan untuk mendebatkan, Ustaz. Bukan untuk memperdebatkan, gitu kan? Ya, untuk mendalami agar yang melakukan kita melakukan tahu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa tujuan, gitu kan? Apa makna, apa hikmah. Nah, akhirnya kita nggak tahu apa yang mau kita peroleh. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, tapi apa yang nggak tahu, gitu kan? Kenapa kita nggak punya arah, gitu kan? Nah ini harus digalakkan seperti itu, pemahaman mendasar itu. Nah kalau filsafat Barat, ya memang dia tidak berpangkal dari ketuhanan, kan begitu. Jadi dia tidak bicara agama. Jadi benar-benar mempertanyakan. Maka dia lebih cenderung pada skeptis sifatnya, mempertanyakan. Jadi mungkin juga orang-orang tua di luar sana juga mungkin berpendapat seperti itu. Jadi filsafat Barat dengan filsafat Islam ini sama seperti itu. Mungkin jelas berbeda seperti itu karena kita berdasarkan dengan pemahaman terlebih dahulu. Benar, Oke. Ya kalau Barat itu kan murni peripatetik banyak itu, memang semata-mata kajian akal, gitu kan. Nah kalau filsafat Islam nggak ada hikmatul uliyahnya, ada eliminasinya. Eliminasi kan pancaran dari ilah robi, begitu kan. Itu kalau hikmatul uliyah ya bicara rahasia-rahasia. Jadi tidak hanya semata-mata ngelonor jangan ngikuti akal, nggak begitu filsafat dan Islam itu, gitu kan. Nah, itu. Jadi berdasarkan keyakinan terlebih dahulu, dan jelas itu terikat dengan wahyu filsafat Islam itu. Jadi wahyu. tidak boleh keluar dari koridor keyakinan wahyu, itu ya. Iya. Kemudian juga untuk mungkin menambah ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, Ustadz. Apa sih amalan yang harus kita lakukan selain mungkin berpuasa sudah pasti kita lakukan, Ustaz ya? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin sedekah atau lain sebagainya apa? Ya, saya kira ini kan bulan puasa ini kan syarut tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi kita semaksimal mungkin menggunakan bulan suci Ramadan di samping puasa tadi, ya kita semakin menggalakkan kebajikan-kebajikan. Ya. Nah, kalau kebajikan-kebajikan kita membiasakan, itu akan muncul kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kalau umpama kita biasa bersedekah, mudah-mudahan nanti kan setelah lewat puasa hati kita selalu terpanggil untuk bersedekah, gitu kan? Jadi kalau umpama kita membiasakan diri
apa istilahnya, tepo selero dengan orang lain, berempati. Ya mudah-mudahan dulu bulan puasa kita akan terbiasa seperti itu. Jadi ini kita kembali membiasakan, karena syarat tarbiyah, mendidik. Ya mendidik itu kan. Itu. Baik dari aspek kebajikan maupun dari aspek memomokkan diri daripada tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi dua hal itu kan. Ya, kita belajar selama 3 bulan, sebulan penuh ini. Menempa diri. Ya, gunakanlah itu, menempahkan diri. Jadi untuk menempa diri mungkin menambah ketakwaan kita Iya, gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan suci Ramadan ini Ustadz, mungkin tips juga kepada pemirsa yang ada di rumah untuk benar-benar melakukan amalan-amalan yang mungkin di situ secara fisik atau juga secara mungkin lisan dan lain sebagainya. Ini apa Ustadz yang harus dilakukan? Ya kurangilah urusan keduniaan sementara waktu gitu kan. Ya kurangi dulu urusan keduniaan begitu kan. Kita lebih banyak lebih fokus kepada urusan ibadah. Itu gitu kan. Ya karena waktu kan banyak 12 bulan ya, 11 bulan ini kita indikan dulu lah gitu kan, 1 bulan ini ya. Lebih fokus pada itu ya. Baik, karena kan memang juga mungkin di kantor-kantor juga sudah mendukung program itu. Iya, pulang cepat. Iya, sudah mendukung itu ya, sudah mendukung kan. Bahkan di kantor juga Al-Quran tidak lupa dibaca gitu kan, menambah bacaan dari rumah gitu kan. Itu kan bagus. Ya, silakan ya. Oke. Kemudian juga untuk kita benar-benar memahami Ustadz apa itu Islam secara utuh di bulan yang suci ini, mungkin yang harus dilakukan umat Islam nih seperti apa Ustadz untuk bisa mempercayai atau juga mempelajari secara dalam mungkin ibadah sholat seperti apa yang harus dilakukan, mungkin apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Iya, jadi bulan puasa ini adalah bulan pengemblengan diri, ya, mulai dari pengemblengan akal diluruskan, gitu kan, pengemblengan kolbun, pengetahuan, begitu kan, dan juga pengamalan, gitu kan. Nah, yang bermuara pada kebajikan itu yang bermuara pada kebajikan, yang bermuara pada pengekangan diri, itu aja. Jadi yang kita pupuk pada intinya 2 ini kan. Bagaimana kita memupuk kekuatan mengekang diri dari hawa nafsu. Nah, bagaimana kita memupuk agar kita selalu terpanggil untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Itu. Ya kalau rinciannya banyak sekali itu rinciannya itu, tapi pada intinya kan 2 itu dalam bulan puasa nih, ya, mengekang diri dari hawa nafsu dan memupuk kebajikan-kebajikan. Itu yang kita lakukan di bulan puasa ini, yang harus kita pupuk itu. Tapi terkadang juga memang mungkin Ustadz, kalau Ustadz penceramah ini bilang kalau semua bulan puasa ini kan syaitan-syaitan itu dikurung di dalam neraka. Nah, mungkin yang tinggal yang diperangi adalah hawa nafsu. Nah, mungkin ini yang agak susah dalam memerangi hawa nafsu ini. Mungkin tipsnya seperti apa Ustadz? Iya, ya dikurung tapi kita sendiri yang buka tali kan. Kita sendiri seperti itu. Kita ya sendiri yang bukan. Nah, itulah kita bagaimana kita memperkuat, ya, memperkuat kolbun kita ini, ya, memperkuat kolbun kita ini. Maka saya katakan tadi, buat sementara waktu pokoknya ya meminimalisir urusan dunia lah, begitu kan, ya. Fokus. Ya, fokus lebih banyak pada urusan ibadah bulan puasa ini. Ya, kalau masih dikuasai urusan dunia ya tidak akan maksimal. Susah juga. Tidak akan maksimal. Oke, baik. Itu, iya. Kesimpulan terakhir Ustaz tentang mencapai Ramadan membentuk ketakwaan ini seperti apa Ustaz? Ya, saya mengajak marilah kita memahami ajaran Islam secara mendasar. Mudah-mudahan secara mendasar kita akan tahu ya rahasia-rahasia yang harus kita raih dalam rangka menjadikan diri kita umat pilihan, umat yang terbaik dan sekaligus umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih tentunya kepada Ustadz Profesor Dr. Haji Izomidin MA yang sudah memberikan tausiah atau juga ceramah di Hikmah Ramadan. Kepada pemirsa TVRI juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tentunya ketakwaan adalah salah satu prioritas utama kita dalam membentuk ketakwaan itu tersendiri di dalam bulan puasa. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa menjalankan ibadah bulan puasa sampai nanti berakhirnya bulan yang penuh rahmat ini. Akhir kata saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.